Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di kesempatan kali ini kami akan membawakan tugas P5 yaitu pelecehan verbal yaitu catcalling. Kami dari kelompok 4 kelas 12 F1. Dengan saya Kani Alfarmi Agusti absen 8. Saya Febiana Dewi Kustanti absen 13. Saya Heskel Semangat saya 14. Dan saya Manifana absen 17. Saya Nadira Khansa absen 23. Saya Stefania Firipsa absen 36. Dan ini adalah penjelasan tentang catcalling beserta dengan contohnya. Kita akan menonton. Sementara kita mesra-mesraannya. Sorry Kamcat Emang. Oke, sebelum kita mulai pada pembahasan kita dan memberikan contoh terkait dengan pelecehan verbal atau catcalling, teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu pelecehan verbal? Nah, jadi pelecehan verbal ini sejenis pelecehan emosional yang ketika seseorang itu menggunakan kata-katanya untuk menyerang, mendominasi, mengejek, memanipulasi, dan atau merendahkan orang lain. Nah, pelecehan verbal ini memiliki dampak negatif yang bisa menyerang psikologi orang tersebut. Terus, pelecehan verbal ini 11-12 sama pelecehan fisik. Dan akibatnya itu sama persis. Nah, sebelum itu, kita akan mengulik-ngulik terkait dengan catcalling. Oke? Next, selanjutnya. Nah, jadi salah satu pelecehan verbal adalah catcalling. Kak, catcalling itu apa sih? Kak, emang ada ya catcalling? Nah, jadi teman-teman, catcalling itu ada ya. Catcalling itu artinya penggunaan kata-kata yang tidak senonoh, ekspresi secara verbal atau non-verbal yang kejadiannya di tempat umum atau di publik. Catcalling juga berarti melakukan hal-hal yang mengarah berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum, dan itu membuat orang merasa tidak nyaman dan terintimidasi ya teman-teman. Nah, catcalling itu pasti ada dong faktor penyebabnya. Untuk mengetahui lebih dalam apa sih itu catcalling, jadi kita simak aja video penjelasannya. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih faktor apa yang menyebabkan sang pelaku melakukan catcalling? Ada dua faktor nih. Yang pertama karena faktor biologis, yaitu ketika laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar daripada perempuan, sehingga sebagian besar pelaku catcalling adalah laki-laki. Yang kedua adalah faktor sosial budaya, wujud dari sistem patriarki yang dipercaya masyarakat, yaitu patriarki menempatkan laki-laki sebagai kekuasaan utama dan memiliki peran yang lebih dominan. Contoh-contoh dari faktor penyebabnya adalah yang pertama, karena keisengan, lalu ingin menghibur diri, ingin diperhatikan ataupun caper, lalu ingin mengajak kenalan, namun dengan cara yang salah, ataupun sang pelaku terkena pergaulan bebas. Nah, serem banget kan teman-teman? That's so creepy. Oke teman-teman, jadi aku bakal ngasih tahu kalian dampak dari catcalling, tapi yang kita sering jumpai di kawasan sekitar sekolah ya. Pertama, banyak siswa atau siswi yang tidak pede saat berjalan sendirian. Yang kedua, sering tidak percaya diri atas penampilannya sendiri. Terus yang ketiga, tidak bisa mengekspresikan diri dengan bebas. Lalu yang keempat, merasa takut pada kerumunan. Yang kelima, menjadi dia terbuka atau introvert di media sosial. Dan yang terakhir, kecemasan berlebihan. Jadi, itu beberapa dampak dari catcalling di kawasan sekitar sekolah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan untuk dampak terhadap korban. Nah, sekarang adalah dampak terhadap pelaku. Yang pertama adalah mengalami penurunan empati. Dan yang kedua, pelaku menormalisasi perilaku agresif yang memperkuat ketidaksetaraan gender. Yang ketiga, mempengaruhi hubungan interpersonal pelaku dan pandangan mereka pada wanita. Yang keempat dan terakhir, pelaku mungkin menghadapi konsekuensi hukum. Kan tadi sudah dijelaskan tentang dampak dan juga penyebabnya. Sekarang saya akan menjelaskan solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Bagi korban, yang pertama adalah tetap tenang. Yang kedua, berani menunjukkan ketidaknyamanan. Ketiga, membawa alat untuk perlindungan diri. Yang keempat adalah laporkan ke pihak berwenang.
Yang kelima, berani lakukan kotak mata. Dan yang keenam, hindari mengucapkan umpatan. Dan bagi pelaku, yang pertama adalah memberi edukasi. Dan yang kedua ada diberikan sanksi sosial ataupun hukuman, seperti dikucilkan. Bener banget. Gue ada kabar sangat hot news tentang terbaru. Aduh. Dan anak 18 laki-laki main basket tinggi, kacamataan putih, terus berduit. Sini namanya. Oh, dia deh. Kemarin juga banget waktu itu kan nonton bisa gitu. Dia maju gitu malah. Dia kan sih. Kalau ternyata gue gimana? Mau kemana nih? Mau kakak temenin gak? Watashi kena catcalling. Dengan kekuatan anime yang Watashi punya, pasti mereka akan kena karmanya. 5 minutes later. Udah mau jam 4. Kita harusnya ekskul gak sih? Iya, aduh, oh iya ekskul. Sekarang apa nanti aja deh? Siap deh. Kamu gak apa-apa? Beneran gak apa-apa? Pasti ya. Udah beneran ya? Oke, kita dulu ya. Bye-bye. Sore. Mangsa baru nih, mumpung lagi sendirian, udah sore juga. Iya, cewek lagi sendirian aja. Apa sih? Nggak usah. Masuk banget sih. Ih, suka pergi sana. Itu kan kakak yang ketemu di gazebo tadi. Kayaknya dia dalam bahaya deh. Sepertinya dia membutuhkan bantuan Watashi. Kamu tidak boleh melakukan itu. Apalagi terhadap perempuan. Maksud aku dong, itu kan hak aku juga. Coba bayangkan ibu kamu yang seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan? Kakak tidak apa-apa kan? Watashi khawatir banget sama kakak. Oke, makasih ya udah tolong aku. Aku nggak tahu kamu sebaik itu. Iya kak, tidak apa-apa. Watashi mau pulang dulu. Iya. Guys, kalian tahu mas, kemarin aku bilang film, kalian kan satu dia tuh. Nah, aku ingin ayahku ini lama banget. Ada orang jangan kan paling aku. Hah? Oh, enggak? Iya, ini keren banget. Saya tahu, videonya kita udah ini begitu, dia nolong aku. Gila, kan? Gue sudah salah banget, aku udah kayak minta maaf. Iya, nggak enak. Ketawa banget. Iya. Tapi si ibu tuh suka dingin nggak? Utang branded. Enggak sih, dia cuma kayak nanya, apa atau enggak? Udah, baik banget gimana ya? Iya. Nggak apa-apa deh. Iya. Kamu mau ngajak apa namanya? Saya nggak tahu ya. Kalau dia kalian bisa. Langsung aja apa kita samperin? Yaudah yuk. Iya kak, ada apa ya kak? Kamu yang kemarin bantuin aku kan? Iya kak, kenapa ya? Aku masih ngerasa salah banget sama aku. Karena aku kan aku bisa. Iya kak, nggak apa-apa. Jadi kita maaf ya. Ya kak, enggak kak. Setelah kita nangis dan buat kita tetap kamu itu salah banget. Kita bikin tahu trauma dari sekali. Tapi hanya maaf ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lain kali tidak
tidak boleh diulangi ya kan, karena itu keseun atau pelecehan verbal yang bisa membuat orang kriminal negatif dan juga iya kan, aku mau melakukan anggap ya. Sekarang kita best friends. Before it's fun. Yeay! Nah, jadi tadi itu adalah contoh video terkait dengan catcalling yang kita tag sendiri. Setiap orang berhak merasa aman dan nyaman, termasuk mereka yang berada di luar atau di ruang publik. Namun, ketika bertemu dengan orang yang kita rasa mencurigakan, kita tidak boleh asal mengklaim bahwa orang tersebut akan melakukan pelecehan baik secara fisik, atau nonverbal, atau verbal. Setiap individu memiliki nilai dan martabat yang sama, dan tentunya kita harus menghormati batas pribadi orang lain. Jangan membuat komentar yang tidak diinginkan atau membuat mereka merasa tidak nyaman, terintimidasi, atau bahkan membuat mereka trauma. Jadi, dari kalian yang mungkin merasa atau ada dorongan untuk melakukan pelecehan secara verbal atau catcalling, baiknya itu ditahan ya teman-teman, supaya dampak-dampak negatifnya itu tidak akan ada atau kalian rasakan dengan sendirinya. Jadi semoga kita bisa selalu terhindar dari perbuatan catcalling dan kita selalu bisa tahan dari keluaran catcalling. Teman-teman, tadi kan teman-teman sudah melihat tuh seperti catcalling itu apa, lalu dampaknya apa, penyebabnya apa, dan sebagainya. Juga sudah disertakan dengan contohnya. Jadi, kesimpulan apa sih yang teman-teman dapat? Jangan lupa beri komentar. Komen di bawah. Nah, ini adalah video penutup dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga memberikan banyak manfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.